wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat, channelnya pendidikan. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Untuk kali ini, pembahasan yang kita akan bahas yaitu muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tema 4, berbagai pekerjaan. Yuk, kita ikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan dan apa yang bisa kamu dengarkan diterima dan dapat diresapi dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai ya. Pendidikan kewarganegaraan. Tema 4, kelas 4. Kompetensi dasarnya 3.1. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1. Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari materi PPKN ini yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami makna Pancasila dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengartikan dari setiap simbol yang terdapat pada perisai burung Garuda dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar berikut ini merupakan salah satu contoh sikap seorang pelajar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana memiliki rasa kecintaan, rasa persatuan, dan rasa kebersamaan untuk mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana pada gambar pertama yaitu bendera bangsa Indonesia. Pada gambar berikutnya yaitu lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Yang ketiga, semboyan bangsa Indonesia, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, kebudayaan, adat istiadat, kita akan menjadi satu kesatuan. Dan gambar yang terakhir, kedudukan Pancasila itu sangat kuat sekali, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. Anak-anak Indonesia hebat, masih ingatkah kalian dengan isi dari teks Pancasila yang biasanya kita bacakan pada saat setiap upacara bendera? Yuk, sama-sama kita baca dengan penuh hikmat dan sikap tegak sempurna. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah mengikuti pembacaan teks Pancasila dengan penuh sikap sempurna. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan yang pertama, kita kaji dari masing-masing perisai yang terdapat pada burung Garuda. Pancasila. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, yang dimana Pancasila ini merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kata Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yang tertuang dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Di dalam Kitab Negara Kertagama, kata Pancasila dituliskan dalam bahasa Sanskerta, yaitu bahasa aksara Jawa kuno. Kata Pancasila terdiri dari kata panca dan sila, di mana panca artinya 5, sedangkan
sila yang berarti dasar atau asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu pondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan pada teks Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut tadi adalah isi dari kandungan teks Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mari kita masuk ke pembahasan lebih inti lagi, yaitu hubungan simbol dengan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana makna yang terdapat pada sila pertama yaitu setiap warga negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan. Di dalam sila pertama ini, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan perintah dan keyakinan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini sesuai dengan kandungan pada pasal 29 yang menyatakan kebebasan memeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, bersikap toleransi atau tidak mengganggu teman yang berbeda agama. Yang kelima, bekerja sama dan tolong-menolong antar umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun makna sila kedua pada Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Pada sila kedua dilambangkan dengan rantai yang saling berhubungan dan saling keterkaitan. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Dan yang keenam, tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, bangsa, dan agama. Sila ketiga pada Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun makna dari sila ketiga yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya orang lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Adapun makna dari sila keempat, bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai mufakat. Yang kedua,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan yang beredar berdasarkan musyawarah dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang keempat, ikut serta dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. Dan yang terakhir, sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun makna dari sila kelima dalam Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang karena status sosial maupun kondisi ekonominya. Yang keempat, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Yang kelima, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan sifat gotong royong. Yang keenam, peduli terhadap penderita yang dialami oleh orang lain. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya, nak. Nanti tinggal kalian kembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil intisari dari setiap permasalahan yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga akhir. Buat kalian yang sudah melakukan subscribe, Bapak ucapkan terima kasih. Buat kalian yang belum melakukan subscribe, Bapak tunggu ya, karena nanti kalian akan mendapatkan video pembelajaran dari Bapak secara terupdate ya. Jika ini dirasa penting, silakan kalian share ke teman-teman kalian, karena berbagi dan melakukan klik subscribe itu tidak berbayar. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.